Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Farera, NPM 1804040044, jurusan Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang ujian komprehensif jurusan Ekonomi Syariah. Yang pertama yaitu materi tentang mikro dan makroekonomi. Mikroekonomi, cabang dari ilmu ekonomi yang pelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta menetapkan harga-harga pasar dan kualitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Makroekonomi adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Makroekonomi menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Ruang lingkup mikroekonomi. Yang pertama adalah interaksi di pasar barang, tempat pertemuan antara permintaan dan penawaran. Yang kedua yaitu perilaku penjual dan konsumen. Yang ketiga yaitu struktur pasar. Menjadi cara untuk menjelaskan penggolongan pasar berdasarkan pada jumlah perusahaan, karakteristik atau jenis produk. Yang keempat yaitu elastisitas harga. Dipengaruhi oleh banyaknya permintaan dan jumlah penawaran. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup makroekonomi. Yang pertama adalah menentukan kegiatan ekonomi negara. Yang kedua yaitu kebijakan pemerintah. Yang ketiga yaitu pengeluaran agregat. Selanjutnya, perkembangan teori mikroekonomi. Yang pertama adalah teori permintaan. Teori permintaan merupakan jumlah barang atau jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan pada berbagai tingkat harga atau waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan adalah harga barang itu sendiri. Yang kedua yaitu harga barang yang terkait. Yang ketiga adalah pendapatan konsumen. Yang keempat adalah selera. Yang kelima adalah jumlah penduduk. Yang keenam adalah prediksi masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu teori penawaran. Penawaran merupakan sejumlah jasa atau barang yang ditawarkan oleh perusahaan kepada konsumen pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah. Sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama adalah biaya input. Yang kedua adalah teknologi. Yang ketiga adalah pajak. Yang keempat adalah ekspektasi harga di masa yang datang. Yang kelima adalah harga barang lain yang sejenis. Yang keenam adalah jumlah pemasok. Selanjutnya yaitu teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen ini merupakan proses atau aktivitas ketika seorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Perilaku konsumen merupakan dasar konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Yang selanjutnya adalah uang. Uang dalam perspektif ekonomi Islam. Uang telah beradab-adab lamanya, mempunyai peran penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Tanpa uang, transaksi ekonomi baik lokal maupun internasional sangat tidak efisien dan sulit dilaksanakan. Karena uang sudah lama berfungsi sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Secara Islam, kegiatan yang berhubungan dengan uang dapat membawa manfaat bagi umat yang bisa membawa kelangsungan bila tidak dilakukan dengan benar dan etis bisa membawa kesengsaraan. Dalam sejarah Islam, uang merupakan suatu yang diadop dari peradaban Romawi dan Persia. Ini mungkin karena penggunaan dalam konsep uang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Contohnya, mata uang dinar yang terbuat dari emas dan mata uang dirham yang terbuat dari perak. Perihal dalam Al-Quran dan hadis, dua logam mulia, emas dan perak tersebut baik dalam fungsinya. Sejarah uang. Uang peradaban awal untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, memperoleh makan dan minuman, berbagai buah-buahan. Karena jenis kebutuhan manusia sederhana karena masih memenuhi kebutuhan makannya secara mandiri. Dalam periode ini disebut dalam periode prabarter. Manusia belum mengenal transaksi jual beli dan perdagangan. Selanjutnya yaitu ketika manusia semakin bertambah dan peradaban semakin maju, kegiatan interaksi antar manusia semakin tajam, kebutuhan manusia semakin beragam, suatu sama lain. Saat itulah manusia mulai menggunakan berbagai cara untuk melangsungkan pertukaran barang dan rangkaian memenuhi kebutuhannya.
Mereka menggunakan cara menukar barang dengan cara barter. Selanjutnya itu pertukaran barter ini bersyarat kepada keinginan yang bersamaan dari pihak-pihak yang melakukan pertukaran ini. Namun, semakin kompleks berbagai kebutuhan manusia, saat seorang memilih garam memenuhi kebutuhannya dan satu orangnya ini memilih beras, dan sehingga syarat tidak terpenuhi, karena tersebut menimbulkan keadaan untuk mempersulit diri. Oleh sebab itu, perlunya ada alat tukar yang dinamakan dengan uang. Pertama kali, uang dikenal dengan peradaban Sumeria dan Babylonia. Uang kemudian berkembang dan berevolusi mengikuti perjalanan sejarah. Dari perjalanan inilah, uang bisa dikategorikan sebagai 3 jenis, yaitu uang barang, uang kertas, dan uang giral. Uang barang yaitu uang yang memiliki nilai komoditas atau dapat diperjualbelikan. Apabila ada barang tersebut digunakan sebagai uang, namun bila semua barang bisa menjadi uang, diperlukan untuk 3 kondisi utama agar semua barang dapat menjadi uang. Antara lain adalah yang A, melengkapkan, yaitu kelangkaan dan persediaan barang harus terbatas. Yang B yaitu daya tahan barang tersebut harus tahan lama. Yang C yaitu nilai tinggi, barang tersebut harus bernilai tinggi sehingga tidak perlu jumlah banyak saat melakukan transaksi. Selanjutnya yaitu uang. Uang kertas. Uang kertas keuntungannya, uang kertas antara lain pembiayaannya mudah, ringan di bawah, dan serta dapat dipecah-pecah dalam jumlah berapapun. Namun kekurangan dalam uang kertas ini sangat signifikan karena tidak bisa dibawa dalam bentuk jumlah banyak dan sangat mudah rusak. Selanjutnya yaitu uang giral. Uang giral dikeluarkan oleh bank-bank sentral atau bank komersial melalui pengeluaran cek atau alat pembayaran giro lainnya. Uang giral merupakan uang simpanan nasabah yang dapat diambil saat dapat dipindah ke orang lain melalui pembayaran. Kelebihan uang giral yaitu yang A, kalau hilang dapat dilacak kembali hingga tidak bisa diuangkan oleh yang tidak berhak. Yang B yaitu dapat dipindah tangankan dengan cepat dan ongkosnya rendah. Yang C yaitu tidak diperlukan uang kembali sebab cek dapat ditulis sesuai dengan nilai transaksi. Di balik kelebihan sistem tersimpan bahaya yang besar. Karena uang giral kemudian perbankan menciptakan uang giral ini dengan instrumen bunga yang membuka peluang terjadinya uang beredar yang lebih besar dan pada transaksi realnya dapat menjadikan pertumbuhan ekonomi yang semu. Selanjutnya yaitu teori permintaan uang dalam ekonomi konvensional. Uang dalam ekonomi konvensional, uang sebagai alat tukar, sebagai kapital, dan artinya ketika mereka memiliki banyak uang, maka mereka akan mendapatkan banyak keuntungan dari uang tersebut. Uang memiliki banyak fungsi sebagai penyimpanan nilai yang kemudian berkembang menjadi motif money of demand, kecuali merubah fungsinya uang sebagai salah satu komoditi perdagangan. Oleh karena itu, dalam konvensional, uang mereka melakukan praktek riba diperbolehkan atau menimbun harta itu juga diperbolehkan. Konsep uang dalam Islam itu tidak mengenal time value of money karena uang bukan merupakan makhluk hidup yang dapat bertumbuh dan berkembang, namun mengenal konsep ekonomi value of money, yaitu nilai uang tidak berdasarkan pada pertambahan waktu tertentu. Uang sendiri sebenarnya tidak memiliki nilai waktu, melainkan waktu yang mempunyai nilai ekonomi. Inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Al-Makrizi menyatakan bahwa peristiwa inflasi merupakan sebuah fenomena alam yang menimpa kehidupan seluruh masyarakat di seluruh dunia. Sejak masa dahulu sampai dengan sekarang, inflasi terjadi karena harga-harga secara umum terjadi karena kenaikan dan kelangsungan terus-menerus pada saat ini. Persediaan barang langka karena banyak kebutuhan para konsumen harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk sejumlah barang dan jasa yang sama. Kebijakan ekonomi Islam dalam mengatasi inflasi. Untuk mengulangi dampak inflasi, ekonomi Islam menganjurkan agar melakukan pergantian mata uang kertas menjadi emas dan perak kembali serta melarang impor yang berlebihan agar tidak mencekik produsen dalam negeri sendiri. Kebijakan fiskal, perekonomian 3 sektor.
Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintahan dalam proses menciptakan pertumbuhan perekonomian. Konsep yang dijalankan memastikan bahwa sektor real dapat bekerja dengan semaksimal mungkin, ditandai dengan perekonomian gelombang siklus keuangan yang mengalami laju tekanan dalam periodik positif dalam mengukur aktivitas keuangan. Perekonomian tiga sektor ini mencakup kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Dengan demikian, menganalisis perekonomian tiga sektor pada hakikatnya akan memperhatikan peranan pemerintah atas kegiatan dalam suatu perekonomian. Pengaruh pemerintah dalam perekonomian tiga sektor adalah pemerintah dapat menjadi peran sentral sebagai pengaruh perekonomian yang terjadi di masyarakat. Yang kedua, pemerintah berpengaruh sebagai konsumen produk, barang, dan jasa. Yang ketiga, yaitu pemerintah berpengaruh sebagai produsen yang mengelola berbagai perusahaan negara untuk menghasilkan produk yang terkait dengan hajat hidup orang banyak. Yang keempat, yaitu pemerintah berpengaruh untuk menarik pajak dari setiap wajib pajak untuk mempertahankan kestabilan ekonomi negara. Perekonomian terbuka atau perekonomian empat sektor. Pada sistem ekonomi konvensional, perekonomian terbuka adalah perekonomian yang berinteraksi dengan dunia luar negeri melalui perdagangan internasional, pergerakan modal, transfer internasional, informasi, dan pengetahuan teknik imigrasi negara, yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, ekspor dan impor barang dan jasa, serta modal dengan negara-negara lain. Perekonomian empat sektor ini mencakup sektor rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan sektor luar negeri. Selanjutnya yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dibuat oleh bank sentral untuk menganalisis dan mengambil tindakan pengendalian jumlah uang yang beredar di masyarakat dan menetapkan suku bunga. Tujuan kebijakan moneter yaitu sebagai pengendali ekonomi secara makro, agar terciptanya kestabilan ekonomi dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dalam ekonomi Islam harus bebas dari unsur riba dan bunga bank. Kebijakan moneter dalam ekonomi Islam hanya sebagai pelengkap untuk memenuhi pembiayaan di sektor real. Pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal, yaitu tindakan pemerintah dalam mengatur jalannya perekonomian melalui instrumen anggaran. Selanjutnya yaitu hutang pemerintah atau obligasi pemerintah, yaitu surat utang negara, surat berharga yang merupakan pengakuan uang dalam mata uang republik maupun valuta asing yang menjamin pembayaran bunga dan pokok oleh negara Republik Indonesia sesuai dengan masa yang berlaku. Selanjutnya yaitu tafsir ayat ekonomi dan hadis ekonomi. Tafsir ayat ekonomi tentang jual beli terdapat di surat Al-Jumu'ah ayat 10, yang artinya, apabila telah tunai sholat, maka tebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu bersyukur. Tafsiran dari ayat tersebut dari Abu Mas, Rasulullah SAW bersabda, apabila muslim memberikan nafkah kepada keluarganya dan ia ikhlas, maka dihitung sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tentang riba dan ayat tentang riba. Ayat tentang riba terdapat di surat Ar-Rum ayat ke-39 yang artinya, dan sungguhnya riba tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah dalam pandangan Allah, dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksud untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itu orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Dan hadis tentang riba terdapat dari Abdul Mas, Rasulullah SAW bersabda, melaknat orang yang memakan dari hasil riba, orang yang memungut riba dari juru tulis, dan orang-orang yang menjadi saksi. Selanjutnya adalah manajemen keuangan syariah. Manajemen keuangan syariah yaitu mencakup tentang konsep nilai uang atau time value of money. Time value of money merupakan gagasan yang berarti nilai value uang akan terus berubah setiap waktu. Dapat dikatakan nilai yang di masa sekarang ini dapat melebihi
berharga di masa mendatang walaupun nominalnya sama. Contohnya, pada tahun 2000 harga telur itu 8.000 dibanding pada tahun 2021 harga telur telah mencapai 25.000 per kilonya. Time value of money berkaitan dengan pengaturan uang yang efektif dan efisien. Di sini yang tidak hanya berperan sebagai alat pembayaran, tetapi berperan sebagai yang mempengaruhi nilai melebihi dalam melakukan perencanaan di masa yang akan datang. Pemanfaatan time value of money yaitu bagi investor, bagi perusahaan, bagi pribadi. Pemanfaatan bagi investor, time value of money penting untuk menganalisis apakah suatu investasi dapat dianggap menguntungkan atau tidak. Konsep tersebut membantu investor dalam memutuskan hal yang lebih tepat dalam memanfaatkan uang mereka. Selanjutnya, pemanfaatan time value of money bagi perusahaan, yakni dalam menghitungkan dan menyusun kegiatan yang ingin dilakukan perusahaan. Selanjutnya itu bagi pribadi atau diri sendiri, time value of money bermanfaat untuk membantu mengetahui besar tabungan yang harus disimpan agar mencapai total yang diinginkan dalam kurun waktu tertentu. Economy value of time, sebuah konsep di mana waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukan uang yang memiliki nilai waktu. Economy value of time memiliki arti memaksimumkan nilai ekonomi sesuai dana pada periodik waktu. Hubungan rasio keuangan dengan kinerja uang mencakup likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan aktivitas. Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kebijakan jangka pendek dan dimilikinya pada saat jatuh tempo, atau kemampuan seorang perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus dibayar dengan harta lancar. Solvabilitas adalah rasio keuangan yang mengatur kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kebijakan baik uang jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio rentabilitas menunjukkan tujuan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dan juga bertujuan untuk mengukur tingkat efisiensi manajemen dan menjalankan operasional perusahaan. Selanjutnya adalah rasio aktivitas, adalah rasio yang mengatur beberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Semua rasio aktivitas melibatkan perbandingan antara tingkat penjualan dan investasi pada berbagai jenis aktiva. Presentasi yang dapat saya sampaikan, apabila ada kurangnya, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.